Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan adalah pulau terbesar di Nusantara. Kalimantan dihuni oleh beberapa suku atau etnis di Indonesia. Akan tetapi saya akan membahas di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur terkenal akan hasil buminya atau alamnya seperti rotan, damar, batu bara, emas, intan, dan minyak, serta gas alam. Kalimantan Timur dihuni oleh semua suku yang ada di Indonesia. Akan tetapi penduduk aslinya adalah suku Kutai atau Melayu dan Dayak. Agama mayoritas adalah Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu juga ada di Kalimantan. Akan tetapi mereka selalu hidup rukun dan damai. Pulau Kalimantan adalah pulau terkaya di Nusantara, baik dari hasil alam dan kebudayaannya. Namun di Kalimantan juga banyak hal-hal yang mistis yang tidak pernah diungkap seperti halnya di pulau-pulau lainnya. Pada kali ini saya akan menulis apa yang pernah terjadi pada serombongan penebang hutan yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kejadian itu terjadi pada tahun 1990 di daerah Kalimantan. Pada saat itu ramai-ramai orang membuka hutan untuk ditanami pohon karet dan kelapa sawit. Ada sebuah perusahaan yang mendatangkan pekerja dari tanah Jawa, maka para pekerja pun dibuatkan pondok sementara, dan pondok itu terletak di daerah atau di dalam hutan. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang, dan para pekerja pun tidur dan tinggal di dalam hutan dekat dengan lokasi yang hendak dibuka atau dikerjakan. Sudah menjadi kebiasaan orang Kalimantan, setiap pekerja pasti dikasih tahu atau dikasih pesan kalau di dalam hutan Kalimantan jangan sampai membakar satu, acan atau terasi, terutama menjelang maghrib atau sore hari. 2, ikan asin. 3, ikan seluang atau ikan wader. Semuanya sama, ikan asin atau ikan wader juga tidak boleh dibakar menjelang maghrib atau sore hari. Nah, ketiga hal itu jangan sampai dilakukan, karena ketiga hal itu merupakan larangan keras di hutan Kalimantan. Hingga saat ini, siapapun yang melanggar hal itu maka akan berakibat fatal, karena tidak menunggu waktu lama pasti akan didatangi harimau yang jumlahnya ratusan, dan harimau itu bisa menyerang manusia. Dan hal itu terjadi seperti di alam nyata, dan harimau itu juga kelihatannya seperti harimau biasa, seperti harimau pada umumnya, datangnya tiba-tiba dan perginya tiba-tiba dan hilang entah kemana. Orang yang mempunyai lahan dan yang mendatangkan pekerja dari tanah Jawa adalah bernama Pak Yanto, sedangkan kepala rombongan dari Jawa bernama Pak Kaslan. Kemudian anak buahnya ada yang bernama Darno dan Supit. Setelah Pak Yanto selesai memberikan penjelasan dan larangan-larangan yang harus dipatuhi di hutan Kalimantan, Pak Yanto pun segera pulang dan meninggalkan lokasi setelah berjalan sekitar 3 hari. Para pekerja pun mulai usil, terutama orang yang bernama Supit. "Hai Supit, kamu bawa apa itu?" kata Pak Darno. "Ikan asin," kata Supit. "Kamu apakan, Pit?" tanya Pak Darno. "Ya mau tak bakar, wong aku kepingin makan ikan asin bakar dan sambal terasi." Kemudian Pak Kaslan menyahuti, "Oh iya, mantap. Sekalian terasinya dibakar," perintah Pak Kaslan
kepada rombongan. Namun Pak Darno mencegah dan mengingatkan, jangan bakar terasi sama ikan asin, nanti bahaya. Alah, itu tahayul, kata Pak Kaslan. Kemudian ikan asin sama terasi pun dibakar sama Supit. Duh, gimana ini? Kita dalam bahaya, kata Pak Darno. Kemudian Pak Kaslan berkata sambil bergurau, tenang aja, nanti kalau macannya datang biar tak naikinya. Supit pun menjawab sambil tertawa, hahaha. Betul bos, betul bos, betul bos. Akhirnya Pak Darno pun diam. Setelah ikan asin dan terasinya dibakar dan dibuat sambal, mereka pun makan bersama-sama. Dan setelah makan mereka bersenda gurau, melepaskan lelah karena seharian bekerja. Tak lama kemudian terdengarlah suara auman harimau. Semakin lama semakin mendekat. Mereka terdiam semua dan ketakutan. Pak Kaslan mengintip ke arah luar lewat celah-celah pagar pondok. Waduh, gimana ini, kata Pak Kaslan. Ada harimau banyak sekali. Semua orang yang ada di pondok ketakutan. Tidak ada yang menjawab. Tak lama kemudian harimau gaib itu mengaum sambil memutari pondok Pak Kaslan. Selanjutnya pondok itu diobrak-abrik oleh harimau gaib tadi hingga hancur dan rata dengan tanah. Sedangkan Pak Kaslan ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dengan luka-luka di seluruh badannya seperti dicakar-cakar harimau. Dan menurut orang-orang yang mengangkat jenazah Pak Kaslan, lidah Pak Kaslan tidak ada alias dimakan harimau gaib tadi. Sedangkan Supit dan Pak Darno ditemukan masih hidup, akan tetapi badan mereka penuh luka-luka seperti dicakar harimau. Sedangkan Supit sama Pak Darno sempat pingsan atau tak sadarkan diri sampai beberapa hari. Selanjutnya yang 9 orang lainnya dalam keadaan selamat, tidak ada luka-luka yang berarti. Akan tetapi mereka semua dalam keadaan trauma. Pada akhirnya mereka pun dipulangkan ke Jawa semuanya oleh Pak Yanto. Sedangkan Pak Kaslan dimakamkan di Kalimantan. Bagi pemirsa yang ingin mencoba, silahkan bakar 3 hal tadi, dan apa yang saya ceritakan pasti akan terjadi. Beginilah cerita yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.